Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Naruto tertarik ke arah Shibai. Tanpa sempat bersiap, wajah Naruto dipukul keras oleh Shibai hingga tubuhnya terpental dan menabrak tembok. Shibai kemudian melangkah mendekat, menindih tubuh Naruto dengan kakinya. Sambil menatap ke bawah, ia berkata dengan suara tegas, "Kau akan menjadi orang pertama yang aku habisi. Dengan begitu, teman-temanmu akan kehilangan semangat ketika melihatmu mati. Aku ingin mental mereka runtuh, dan semua dimulai darimu." Awalnya, Shibai yang juga merupakan ayah Momoshiki menargetkan Amado sebagai korban pertamanya. Namun setelah mengamati sejak tadi, ia sadar kalau peran Naruto sangat penting. Shibai melihat bahwa setiap kali Naruto hadir dan mencoba melawan, semangat orang-orang di sekitarnya ikut bangkit. Karena itulah, ia memutuskan untuk membunuh Naruto lebih dulu. Shibai juga mengetahui bahwa Kawaki dan Sasuke sedang menuju ke arahnya. Untuk menghalangi mereka, Shibai kembali menggunakan kekuatan luar biasanya. Tiba-tiba langit di desa Sunagakure berubah gelap gulita. Siang yang sebelumnya terang seketika berubah menjadi malam pekat. Tidak hanya itu, cahaya bulan pun menghilang. Dunia benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Hanya orang-orang dengan mata khusus seperti Byakugan atau Sharingan yang masih bisa melihat. Hal ini jelas memberi keuntungan besar pada para pengikut Shibai yang memiliki Byakugan. Sementara itu, orang-orang seperti Mitsuki akan kesulitan bertarung dalam kondisi seperti ini. Di tengah kegelapan, Sasuke berlari namun tidak bisa melihat apapun. Dari sampingnya, Amado berkata, "Gunakan mata Sharinganmu, Sasuke. Itu satu-satunya cara agar kau bisa melihat dalam kondisi seperti ini." Sasuke pun mengaktifkan Sharingannya. Seketika pandangannya terbuka, dan ia melihat Shibai sedang menginjak tubuh Naruto. Dengan cepat Sasuke memberitahukan hal itu kepada yang lain. Kawaki yang mendengar kabar itu langsung merasa marah dan emosional. Sasuke lalu memimpin mereka menuju lokasi Naruto dengan panduan Sharingannya. Dalam perjalanan, Kawaki mengaktifkan karma di lengannya. Dengan nada penuh tekad, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan dia membunuh Nanadaima. Jika Nanadaima benar-benar mati, maka untuk apa aku melindungi dunia ini lagi?" Amado berusaha menenangkan Kawaki. "Kendalikan dirimu, Kawaki. Fokus saja. Kita sedang dipandu Sasuke, jadi jangan bertindak gegabah." Namun Kawaki malah menoleh ke Sasuke dan berkata serius, "Aku ingin Anda menukar tubuhku dengan tubuh Nanadaima. Kekuatan Rinnegan Anda bisa melakukannya, bukan?" Sasuke menatapnya sejenak lalu menjawab, "Ya, aku bisa melakukannya. Tapi itu berbahaya. Shibai ingin membunuh Naruto lewat kontak langsung. Jika aku menukarmu dengan Naruto, kau akan menerima semua serangan fisik darinya. Dan aku yakin serangannya kali ini bukan serangan biasa. Aku melihat dia sedang mengumpulkan sesuatu di telapak tangannya. Itu membuatku khawatir." Kawaki tidak peduli. Dengan nada mendesak ia berkata, "Tidak masalah. Cepat lakukan. Aku tidak peduli dengan resikonya. Aku tidak akan tinggal diam sementara Nanadaima mati di depanku." Melihat kesungguhan Kawaki, Sasuke akhirnya mengalah. Ia menyentuh bahu Kawaki, lalu mengaktifkan Rinnegan sambil mengucapkan, "Ame no Teji Kara." Seketika Naruto berpindah dan muncul di samping Sasuke, sementara Kawaki menggantikan posisinya di bawah injakan Shibai. Saat Shibai hendak menembakkan serangan dari telapak tangannya, Kawaki dengan cepat menahan serangan itu menggunakan lengan karma. Shibai terkejut melihat Naruto sudah berganti dengan Kawaki. Dengan wajah kesal, ia berkata, "Dasar bocah. Berani sekali kau menukar dirimu dengannya. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Kau akan mati di sini." Shibai meningkatkan kekuatannya, dan lengan Kawaki tidak mampu menahan. Serangan Shibai menembus dada Kawaki. Namun tiba-tiba tubuh Shibai terpental. Rupanya Amado menyerangnya menggunakan senjata sains yang ia miliki. Naruto, Sasuke, dan yang lain segera mengelilingi Kawaki yang terbaring lemah. Amado bergegas memeriksa kondisinya. Dengan wajah serius, ia berkata, "Regenerasi Kawaki terhenti. Sepertinya Shibai menghentikan proses penyembuhannya. Kalau begini,
Naruto panik. Apa maksudmu? Apakah itu berarti Kawaki akan mati? Amado menunduk sebentar sebelum menjawab. Secara teknis, ya. Bahkan dia seharusnya sudah mati 5 detik yang lalu. Mereka semua terkejut mendengar itu. Sasuke menatap tajam lalu bertanya, apa maksudmu dengan, seharusnya sudah mati? Amado menjelaskan dengan cepat, aku mengaktifkan kembali proses regenerasi dalam tubuhnya. Apa yang kulakukan memang berisiko, tapi ini satu-satunya cara. Lihat, lukanya mulai tertutup perlahan. Mereka semua menyaksikan tubuh Kawaki yang perlahan pulih, meski ia tetap tidak sadarkan diri. Naruto merasa lega, namun Shibai yang tadi terhempas terlihat murka. Ia sadar bahwa Amado telah mengacaukan rencananya. Saat Shibai hendak bergerak lagi, tiba-tiba panah Susanoo melesat ke arahnya. Shibai melompat menghindar, dan panah itu meledak menciptakan cahaya besar. Cahaya itu membuat semua orang bisa melihat lagi meski hanya sebentar. Di sisi lain, Sarada dan Mitsuki dalam keadaan terpojok. Mereka dikepung oleh para pengikut Shibai yang memiliki Byakugan. Sarada yang bisa melihat mereka memperingatkan, semua orang, hati-hati. Mereka akan menyerang dari segala arah. Dalam suasana mencekam itu, tiba-tiba bulan kembali memancarkan cahayanya. Bumi kembali diterangi sinar rembulan. Shibai terkejut karena ia yakin telah menghilangkan cahaya itu. Ternyata semua itu adalah ulah Toneri. Meski terluka parah sebelumnya, Toneri yang kembali ke bulan akhirnya mengaktifkan kekuatannya. Ia berbisik kepada Boruto melalui penglihatan cakranya, aku berjanji akan kembali. Dan inilah waktunya aku membantu kalian. Bulan kembali bersinar terang, memberi harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang. Kaguya dan Sasuke bersiap menyerang Shibai. Kaguya menatap dingin sambil melangkah maju, lalu berkata panjang, kau benar-benar tidak layak dipanggil Raja Otsutsuki. Bagaimana mungkin kau mengaku sebagai Otsutsuki tertinggi padahal perilakumu seperti ini? Tindakanmu hanya menimbulkan penderitaan pada manusia, dan aku punya tanggung jawab untuk melindungi mereka dari keangkuhan yang kau tunjukkan. Kami tidak akan menyerah, dan kau sudah melihat sendiri bagaimana mereka berjuang demi satu sama lain. Shibai cuma membalas dengan kata-kata sinis dan meremehkan Kaguya, lalu tanpa menunggu lagi, dia yang menyerang lebih dulu. Dengan Byakugan aktif, Shibai memanggil sebuah bom cakra besar dan menjatuhkannya ke medan pertempuran. Beruntung, pasir yang dikendalikan Gaara di udara menahan ledakan itu sehingga dampaknya tidak lebih parah. Begitu melihat bom itu tertahan, Shibai memicu ledakan lagi. Lalu Gaara segera memerintahkan Shukaku untuk menambah jumlah pasir yang mengapung di sekeliling mereka agar menjadi perisai lebih kuat. Adegan kemudian berpindah ke dimensi lain, tempat para warga dan shinobi Konoha yang dipindahkan oleh Boruto berkumpul. Di sana, Himawari melihat keadaan kacau dan bertanya pada bayangan Boruto, bolehkah aku ikut membantu juga? Aku merasa sudah cukup kuat untuk melakukan sesuatu. Bayangan Boruto menatap lembut dan menjawab lebih panjang, tidak, Himawari. Sekarang belum waktunya kau turun ke medan tempur. Aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya, karena ayah pasti akan sangat marah jika mengetahui aku membiarkanmu pergi. Aku tahu kemampuanmu sudah meningkat, dan saatnya akan datang untukmu, tetapi sekarang aku harus menjaga keselamatanmu. Percayalah, kesempatanmu akan tiba nanti, dan aku yakin kau bisa menghadapi itu ketika saatnya tiba. Saat mereka berbicara, tiba-tiba muncul satu Otsutsuki bawahan ayah Momoshiki yang menyelinap ke dimensi itu. Ia terkejut melihat ada penghalang besar dan di dalamnya manusia berkumpul. Bayangan Boruto segera menyadari keberadaan cakra asing itu dan memerintahkan Himawari mundur. Jauhkan dirimu, Himawari, aku akan mengecek sumber cakra ini sendiri. Tetap di belakang sampai ku minta bantuan. Ketika bayangan Boruto menghadapi Otsutsuki itu, ia berkata tegas, lebih baik kau segera pergi dan jangan bertahan di sini. Masih banyak tempat lain untuk kau gerakan pencarianku, jadi jangan ganggu yang tidak perlu. Informasi tentang kemunculan Otsutsuki itu sampai ke desa. Ino memberitahu Shikamaru, dan Shikamaru yang sedang berbicara dengan Kakashi serta Koji, Kode, soal simbol Otsutsuki di markas Ishiki menjadi panik. Kode menawarkan diri untuk membantu bayangan Boruto menghadapi ancaman itu. Shikamaru lalu memberi koordinat dimensi tersebut, dan Kode bersama Kakashi bergerak cepat menggunakan limiter untuk mencapai lokasi. Sesampainya di sana,
Mereka melihat bayangan Boruto sudah bertarung dan Himawari ikut membantu. Himawari mengaktifkan sebagian kekuatan Biju untuk menembakkan serangan pada 4 meteor yang diarahkan Otsutsuki tersebut. Sementara itu, Bunshin Boruto mengumpulkan cakra dan melepaskan rasengan raksasa untuk menghancurkan meteor-meteor itu. 2 serangan itu mengenai sasaran, tetapi hanya 2 meteor yang hancur. Melihat situasi itu, Bunshin Boruto mengaktifkan lagi Dojutsu Jogan tahap 4, dan tiba-tiba 2 meteor yang tersisa lenyap begitu saja dari langit. Otsutsuki yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Ia berbisik keras, "Jadi kau memang dia yang aku cari." Ia menyebut bahwa sebagian dari pasukan ayah Momoshiki mengikuti jejak Boruto untuk menemukan manusia yang bersembunyi di bumi, dan tak menyangka sasaran itu berada di dimensi ini. Bayangan Boruto menghadapi Otsutsuki itu dengan tenang, sementara Himawari yang datang tanpa izin ikut membantu, walau semestinya ia tidak terlibat. Namun Himawari keras kepala seperti ayahnya, dan Boruto memilih membiarkannya asal jangan terlalu mencolok dan memprovokasi Otsutsuki lebih jauh. Beberapa penjaga dimensi juga turut membantu melawan. Kode dan Kakashi menyaksikan momen itu dari dekat. Kode bertanya pada Kakashi, "Dari mana kita mulai membantu mereka? Mana yang paling butuh bantuan sekarang?" Kakashi segera berlari maju sambil menjawab singkat, "Kau terlalu banyak bertanya. Ayo kita ke sana dan lindungi yang berada di garis depan." Ia menambahkan agar mereka terutama menjaga Himawari. Kode menjawab sambil menyindir ringan, "Aku cuma menanyakan hal penting. Bukan kau yang selalu terlalu cepat mengambil keputusan saja, Kakashi." Lalu keduanya masuk ke medan tempur. Di tempat lain, Boruto asli di markas Shinju menyadari ada kemunculan dimensi lain dan merasa terganggu. Momoshiki yang tinggal di dalam dirinya memberi informasi bahwa lokasi itu sudah lama ditinggalkan keluarganya dan dilindungi oleh penghalang khusus. Momoshiki bertanya apa rencana Boruto. Apakah ia harus kembali untuk menangani masalah tersebut? Boruto menegaskan, "Sebenarnya aku memang harus ke sana untuk memberitahu mereka dan mengurusnya." Ia lalu melihat Orochimaru yang sedang bertarung di tempat lain, dan juga melihat upaya Nagato bersama beberapa lainnya menahan Jura yang mencoba melakukan penggabungan kekuatan terakhirnya. Jura yang hendak menyelesaikan proses penggabungan itu mendapat perlawanan berat. Madara ikut mengganggu dengan kemampuan Limbo dari Rinnegan-nya yang memunculkan bayangan tak terlihat, sesuatu yang bahkan beberapa pengguna Rinnegan biasa tak mampu lihat. Informasi yang Boruto dapat menyebut bahwa Limbo hanya bisa terlihat oleh Rinnegan tertentu seperti mata Rinnegan Sasuke. Karena itu, Jura berada dalam posisi sulit dan harus menahan proses yang sedang berjalan. Shinju Hidari, bagian dari tubuh yang belum terserap oleh Jura, memperingatkan, "Jika kau memaksakan proses ini tanpa mengumpulkan cakra lebih banyak, itu akan memakan waktu lama. Kau tak akan berhasil bila mereka terus melawan di depan kita." Cerita berhenti di situ, menggambarkan ketegangan antar pihak yang saling bertempur serta keputusan sulit yang harus diambil oleh para pelindung. Jura melepaskan tubuh Matsuri dan Mamushi, lalu berkata dengan nada tegas agar mereka berdua segera mengalahkan para shinobi yang ada di hadapan mereka. Di sisi lain, Madara menatap Shinju sambil berkata, "Kalau kalian memang benar-benar punya nyali untuk bertarung, maka majulah sekarang." Ucapan itu membuat Jura terlihat marah. Ia mulai mengumpulkan kekuatan Biju Dama di matanya, dan ukuran bola cakra itu tampak jauh lebih besar dari biasanya. Melihat hal itu, Madara langsung bersiap menghadapi serangan, sementara Yamato yang sudah pulih berkat bantuan Boruto berdiri di sampingnya. Yamato menatap ke arah bola cakra itu dengan wajah serius, lalu bertanya, "Itu terlalu besar. Apa kita punya cara untuk bertahan menghadapi serangan semacam itu?" Madara menoleh sekilas kepadanya dan menjawab tenang, "Kita punya shinobi yang sanggup memindahkan benda sebesar ini." Setelah itu Madara mengalihkan pandangannya ke arah Tobirama. Tobirama mengangguk pelan lalu berkata, "Aku bisa memindahkannya, tapi hanya jika serangan itu bisa ditahan sebentar. Aku butuh serangan itu tetap berada di satu tempat." Madara menatapnya lagi lalu menjawab, "Tidak usah khawatir. Aku memang menunggu saat Jura melepaskan Biju Dama itu. Ketika ia meluncurkannya, aku akan menahannya." Tak lama kemudian, Jura benar-benar meluncurkan Biju Dama tersebut. Madara segera memunculkan Limbo dan juga mengaktifkan pelindung tak terlihat dari Rinnegan-nya untuk menahannya. Saat itulah Tobirama bergerak cepat, menyentuh Biju Dama itu, lalu tiba-tiba menghilang bersama bola cakra besar tersebut. Biju Dama itu ternyata dipindahkan ke dimensi yang pernah digunakan Boruto untuk menyelamatkan warga Konoha.
Tobirama memang masih meninggalkan segel Hiraishin di sana sejak ia ikut Boruto mengejar ayah Momoshiki. Maka, untuk kedua kalinya Tobirama seperti mengirimkan paket besar itu ke dimensi lain. Namun, kali ini Biju Dama justru muncul di hadapan Kakashi, Bunshin Boruto, dan para pelindung warga desa. Tobirama yang ikut terbawa ke sana sempat terkejut. Ia langsung melemparkan kunainya ke arah lain, berniat menggunakan Hiraishin lagi untuk mengalihkan serangan. Namun sebelum sempat bergerak, jarinya ditebas oleh salah satu Otsutsuki di sana, membuatnya gagal melakukan teleportasi. Bunshin Boruto yang melihat kejadian itu panik. Ia segera menyentuh Biju Dama tersebut dan memindahkannya ke kunai Tobirama yang tadi terlempar. Bola cakra raksasa itu akhirnya meledak hanya berjarak puluhan meter dari penghalang para warga. Bunshin Boruto hampir ikut hancur bersama ledakan, tapi untung saja tubuhnya berhasil ditangkap oleh kode dengan cepat. Ledakan besar itu membuat para Anbu harus berusaha keras melindungi diri. Sementara itu, Tobirama yang sempat terluka mendapati lengannya tersambung kembali. Otsutsuki yang ada di hadapannya terlihat kaget dan langsung mencoba menyerang lagi. Namun, kali ini Tobirama berhasil menahan tebasannya dengan pedang. Otsutsuki itu bertanya dengan nada heran, "Siapa sebenarnya kau? Jutsu apa yang kau gunakan sampai tubuhmu bisa tersambung kembali?" Tobirama menjawab singkat, "Meskipun kalian Otsutsuki, tapi pengetahuan kalian tentang jutsu manusia sangatlah terbatas. Aku tidak akan menjelaskannya. Anggap saja ini adalah salah satu kartu rahasia kami." Ucapan itu membuat Otsutsuki marah. Mereka lalu beradu pedang dengan keras. Suara benturan pedang terdengar jelas hingga ke bawah. Himawari yang menyaksikan pertarungan itu bertanya kepada Kakashi, "Apa yang barusan terjadi? Kenapa tiba-tiba dia muncul di sini dan bertarung dengan Otsutsuki itu?" Kakashi menjawab dengan nada tenang, tampaknya Hokage kedua tidak menyadari bahwa para warga Konoha dipindahkan ke dimensi ini. Dia mungkin berpikir tempat ini aman, jadi dia memindahkan Biju Dama ke sini. Pertarungan berlanjut. Pedang Otsutsuki akhirnya patah setelah beradu dengan Tobirama. Merasa tidak adil, Otsutsuki itu melemparkan pedangnya dan menantang Tobirama bertarung dengan taijutsu. Mereka pun saling bertukar pukulan dan tendangan dengan cepat dan keras. Saat momen itu terjadi, Bunshin Boruto mencari celah. Ia menyiapkan rasengan di tangannya dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Sementara itu, di markas Shinju, Madara bertanya-tanya kenapa Tobirama belum kembali setelah memindahkan Biju Dama. Boruto yang ada di sana menjawab, "Tobirama sekarang ada di dimensi lain." Madara menatapnya serius, lalu Boruto melanjutkan, "Kalian harus menahan Shinju di sini. Aku akan pergi menyusulnya." Yamato bertanya, "Kenapa kau terburu-buru? Ada masalah di sana?" Boruto menjawab, "Ya. Warga Konoha dalam bahaya. Maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Aku yakin kalian bisa menahan Shinju tanpa aku." Setelah itu Boruto menggunakan Hiraishin dan berpindah ke dimensi lain. Adegan berpindah ke desa Sunagakure. Pertarungan juga semakin memanas di sana. Amado ikut ambil bagian dalam pertempuran. Saat Shibai, ayah Momoshiki, membuat keadaan menjadi gelap gulita, semua orang terlihat khawatir, terutama Naruto. Hanya Sharingan Sasuke yang masih bisa melihat dalam kegelapan itu. Namun, Amado ternyata mampu melakukan sesuatu. Bertepatan dengan itu, Toneri mengaktifkan jutsu dari bulan, membuat satelit bumi bercahaya terang. Cahaya itu menembus kegelapan dan mengalahkan jutsu Shibai yang menutupi bumi. Mereka semua bisa melihat kembali, dan dari kejauhan terlihat Shibai melayang ke arah Kaguya. Ketika Kaguya mencoba menghindar, Shibai menarik tubuhnya dengan paksa. Namun Kaguya berhasil melepaskan diri dengan kekuatan Rinnegan di dahinya. Shibai yang marah kemudian mengeluarkan badai petir. Petir itu seketika mengarah ke Kaguya, tetapi arah serangannya mendadak berubah dan justru kembali menyerang Shibai sendiri. Ia terkejut. Rupanya Sasuke yang mengendalikannya. Itu adalah jutsu andalannya, Kirin, yang membentuk naga petir alami di langit. Shibai buru-buru memunculkan pertahanan dengan tanah, namun petir itu tetap menghantamnya dengan kuat. Naruto yang melihat serangan itu bertanya, apa Sasuke berhasil menjatuhkannya? Rasa penasaran membuat Naruto mendekat. Tiba-tiba Shibai meloncat ke atas, menandakan ia masih baik-baik saja.
Naruto lalu melompat ke arahnya, dan tanpa ragu memukul wajah Shibai keras-keras hingga tubuhnya terhempas ke bawah.